Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai teorema Pythagoras bagian yang kedua. Oke, langsung kita mulai saja. Pengertian teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah rumus yang berkaitan dengan luas persegi pada sisi segitiga siku-siku. Pada setiap segitiga siku-siku terdapat dua sisi siku-siku dan satu sisi miring. Jadi kita perhatikan gambar ini, gambar segitiga siku-siku ABC yang sudut siku-sikunya di A. Sudut siku-siku berarti sudut 90 derajat. Maka sisi siku-sikunya yaitu AB dan AC. Kemudian sisi miringnya BC. Sisi miring adalah sisi yang ada di depan sudut siku-siku dan merupakan sisi yang terpanjang pada setiap segitiga siku-siku. Jadi sisi yang ada di depan sudut siku-siku inilah sisi miring. Ya, jadi kalau misalnya gambarnya kita putar bagaimanapun, misalnya bentuknya menjadi seperti ini. Ini siku-siku. Maka sisi miringnya tetap yang ini. Ya, misalnya ini tetap Bu Lucy kasih nama yang sama saja, B A C. Maka sisi miringnya tetap BC walaupun gambarnya diputar. Ya, oke, kita lanjutkan. Pembuktian teorema Pythagoras. Ada segitiga siku-siku ABC yang kalau kita perhatikan di sini, sisi siku-sikunya, sudut siku-sikunya di A. Maka AB dan AC sisi siku-siku dan BC sisi miringnya. Nah, kalau kita perhatikan AB, AC dan BC, kita perhatikan luas-luasnya. AB kuadrat adalah luas 1. AC kuadrat adalah luas 2 dan BC kuadrat adalah luas 3. Sehingga kalau kita gabungkan ya, maka luas 1 dan luas 2 kita tambahkan dan kita pasangkan pada persegi dengan sisi BC, maka akan menempati persis luas yang sama. Jadi luas satunya adalah AB kuadrat, luas 2-nya adalah AC kuadrat, dan luas 3-nya BC kuadrat. Jadi luas 1 ditambah luas 2 sama dengan luas 3. Atau AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Jadi, teorema Pythagoras berlaku pada setiap segitiga siku-siku sebagai berikut. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Langsung kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, diketahui sebuah segitiga ABC yang siku-siku di A. Panjangnya AB 8 cm dan panjangnya AC 6 cm. Ditanyakan BC-nya sama dengan berapa. Maka kita gunakan rumus yang tadi, sudut siku-sikunya di A. Ya, berarti ini merupakan sisi miringnya. Sehingga BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. AB kuadrat
AB-nya sama dengan 8, berarti 8 kuadrat ditambah AC kuadrat, AC-nya 6, sehingga sama dengan 64 ditambah 36 sama dengan 100. Sehingga BC-nya merupakan akar dari 100. Jadi panjang BC-nya sama dengan 10. Panjang BC sama dengan 10 cm. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang diagonal AC pada persegi panjang ABCD berikut ini. Kita menentukan panjang AC, berarti kita bisa menggunakan teorema Pythagoras karena sudutnya siku-siku diperhatikan di sini, siku-siku di B. Sehingga kita langsung jawab gunakan teorema Pythagoras. Maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, jadi dalam hal ini harus diperhatikan. Tidak selalu kemudian rumusnya sama seperti di depannya, bahwa BC kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah AB kuadrat. Jadi sekali lagi, perhatikan di mana sisi miringnya. Itu ada di depan sudut siku-siku. Sehingga rumus yang kita gunakan, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita langsung cari AB kuadrat, AB-nya sama dengan 24 dikuadratkan ditambah BC. 7 dikuadratkan sama dengan 24 dikuadratkan 576 ditambah 7 kuadrat 49. Sehingga sama dengan 6 tambah 9 5, simpan 1, 7 tambah 4 11 tambah 1 12, simpan 1 625. Sehingga AC sama dengan akar 625 sama dengan 25. Maka kita bisa simpulkan di sini bahwa panjang diagonal AC adalah sama dengan 25 cm. Oke, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Segitiga ABC adalah sama sisi dengan tinggi CD. Apabila panjang sisinya 10 cm, tentukan CD-nya berapa. Nah, dalam hal ini CD-nya merupakan tingginya. Maka karena panjang sisinya 10 dan segitiganya segitiga sama sisi, maka semua sisinya kita tuliskan 10 cm. Kemudian yang bagian bawah kita potong jadi 2 menjadi 5 cm dan 5 cm. Jadi artinya sama panjang ini dengan ini. Maka untuk menentukan CD-nya kita sekarang perhatikan saja segitiga yang diarsir. Karena segitiga yang diarsir ini merupakan sisi siku-sikunya, ya, maka kalau tadi kita gunakan AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DC kuadrat, sekarang kita gunakan CD kuadrat sama dengan, karena sisi miringnya di sini maka kita kurangi, ya, AC kuadrat dikurangi AD kuadrat. Sehingga sama dengan AC-nya 10 kuadrat dikurangi AD-nya 5 kuadrat. Maka sama dengan 10 kuadrat 100 dikurangi 5 kuadrat 25.
Maka di sini sama dengan 100 dikurangi 25, 75. Kemudian CD-nya berarti kita tuliskan akarnya tetap dalam bentuk akar saja, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi bisa ditulis akar 75 sama dengan akar 75 berarti 25 kali 3, sehingga sama dengan 5 akar 3. Jadi panjang CD-nya, panjang CD sama dengan 5 akar 3 cm. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa segitiga ABC 10 cm tingginya 5 akar 3 cm. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa pada setiap segitiga sama sisi, jika sisinya S, maka tingginya setengah S akar 3. Ya, jadi kalau misalnya ada segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 36 cm misalnya, maka tingginya sama dengan setengah kali 36 akar 3 cm, sama dengan 18 akar 3 cm. Oke, langsung kita lanjutkan. Contoh keempat. Kubus KLMNOPQR. Rusuknya 8 cm. Jadi panjang KL, LM, dan MQ sama dengan 8 cm. Perhatikan gambar. Tentukan panjang KM dan KQ. Kita langsung kerjakan saja. Panjang KM berarti, perhatikan, kita lihat KLMN adalah persegi, sehingga KM adalah diagonalnya, artinya sisi miring dari segitiga KLM. Jadi KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Sehingga kalau kita lanjutkan, KL-nya sama dengan 8 kuadrat ditambah LM-nya juga sama dengan 8 kuadrat. Maka sama dengan 64 ditambah 64. Kita tuliskan saja atau langsung kita jumlahkan, nanti keluar lagi ya. 4 tambah 4 sama dengan 8, 128. Ini masih KM kuadrat. Maka KM-nya sama dengan akar dari 128. Sama dengan akar 2 kali 64, maka 2 kali 64, maka 64-nya kalau diakarkan 8, akar 2. Jadi KM-nya sama dengan 8 akar 2. Jadi panjang KM sama dengan 8 akar 2 cm. Sekarang kita lanjutkan untuk yang KQ. KQ kuadrat sama dengan, kita lihat sekarang KQ itu merupakan diagonal ruang. Karena merupakan diagonal ruang, maka panjangnya sekarang sisi siku-sikunya adalah KM dan MQ. Ya, jadi KQ kuadrat sama dengan KM kuadrat ditambah MQ kuadrat. Sehingga untuk ini Bu Lucy mau kasih contoh cara lain mengerjakan. Jadi KQ-nya boleh langsung diakarkan. Jadi di sini KQ sama dengan akar dari KM kuadrat ditambah MQ kuadrat.
Oke, Bulusi agak majukan biar tidak tertutup nanti. Sehingga KQ-nya sama dengan akar dari tadi KM kuadrat sudah sama dengan yang dikuadratkan ya. Bulusi langsung ambil akar yang terakhir tadi sama dengan 128. Ya, langsung kita ambil dari sini saja karena sudah ditemukan ya. 128 ditambah MQ kuadrat, MQ-nya itu tadi berarti ditambah 8 kuadrat lagi, sehingga sama dengan akar 128 ditambah 64. Maka sama dengan 4 tambah 8 2, simpan 1, 6 tambah 2 8, simpan 1 9. Oke, berarti 192. Atau kita boleh tuliskan karena tadi 128 itu sebenarnya 2 kali 64, kita boleh langsung tuliskan di sini 3 kali 64. Sehingga sama dengan 64-nya diakarkan 8 jadi 8 akar 3. Sehingga di sini langsung ditemukan KQ-nya. Ya. Jadi KQ sama dengan 8 akar 3 cm. Nah, dari contoh 4 ini kita juga bisa menyimpulkan. Ya, kita bisa membuat catatan bahwa pada setiap kubus yang panjang rusuknya S, maka panjang setiap diagonal sisinya itu S akar 2. Dan setiap diagonal ruang, ya, setiap diagonal ruang maka panjangnya S akar 3. Misalnya sebuah kubus panjang rusuknya 10 cm, maka panjang diagonal sisinya 10 akar 2. Panjang diagonal ruangnya 10 akar 3. Gitu ya, jadi bisa sekalian diingat-ingat untuk hal ini. Contoh yang keempat, pada gambar balok di bawah ini tentukan panjang AC dan panjang CE. Ya, kita perhatikan tadi kubus, sekarang balok. Kalau kita perhatikan di sini, untuk mencari panjang AC berarti kita juga menggunakan rumus Pythagoras, ya, karena AC adalah sisi miringnya. Maka AC langsung Bulusi tulis dalam bentuk akar aja ya. AC sama dengan AB kuadrat akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar dari AB kuadrat berarti 12 kuadrat ditambah BC kuadrat, BC-nya 9 kuadrat sama dengan akar dari 144 ditambah 81 sama dengan akar dari, kita jumlahkan 4 tambah 1 5, 4 tambah 8 12, simpan 1, 225. Jadi AC-nya sama dengan akar 225 sama dengan 15. Jadi panjang AC-nya sama dengan 15 cm. Oke, sekarang kita cari panjang CE-nya. Jadi panjang CE sama dengan akar dari CE, perhatikan segitiga ACE. Berarti CE merupakan diagonal ruang. Maka kalau kita perhatikan di sini, sisi siku-sikunya adalah AC dan AE. Sehingga
CE di sini boleh kita tuliskan CA kuadrat ditambah AE kuadrat. Sehingga sama dengan akar dari CA kuadrat, CA-nya tadi 15, atau boleh ditulis yang belum kita akarkan ya, atau 15 kuadrat nggak apa-apa, ditambah AE kuadrat. AE-nya sama dengan 8 ya, 8 kuadrat. Sehingga sama dengan 15 kuadrat tadi 225, ditambah 8 kuadrat 64. Sehingga kita hitung 5 tambah 4 9, 2 tambah 6 8, jadi 289. Akar 289 sama dengan 17. Ya, jadi panjang CE sama dengan 17 cm. Nah, yang belum tahu akar 289 sama dengan 17, nanti dipelajari lagi di bagian akar. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas mengenai triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah 3 buah bilangan asli yang memenuhi rumus Pythagoras. Contohnya, yang pertama kita lihat ada segitiga ABC. Pada segitiga ABC di samping ini, jika AB sama dengan 5, AC sama dengan 12, maka 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144 sama dengan 169, dan itu merupakan 13 kuadrat. Maka 5, 12, dan 13 itu merupakan triple Pythagoras ya. Jadi 5, 12, dan 13 itu adalah triple Pythagoras. Oke, contoh yang kedua. Manakah kelompok bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? Jadi kalau kita mau menghitung atau menentukan apakah itu triple Pythagoras atau bukan, kita boleh dengan cara ini. Yang terpanjang adalah sisi miring. Kita anggap sisi miring. Karena kita sekarang belum tahu, tapi kita perlakukan sebagai sisi miring. Sehingga 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Apakah sama? Jadi Bu Lucy kasih tanda tanya. Apakah sama? Sama dengan 7 kuadrat. Nah, kalau kita hitung 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49. Nah, ini masih tanda tanya. Apakah sama? 16 tambah 36 sama dengan 2, simpen 1, 5, 52 sama dengan 49? Ternyata tidak. Nah, karena tidak sama, maka 4, 6, 7 bukan triple Pythagoras. Ya, bukan triple Pythagoras. Oke, seperti itu caranya. Yang kedua, 6, 8, 10. Ya, kita coba cari dulu. 6, 8, 10. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Apakah sama dengan 10 kuadrat? 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat 64, 10 kuadrat 100. 36 tambah 64 sama dengan 100, berarti ini sama. Jadi 6, 8, dan 10 merupakan triple Pythagoras. Oke.
Kita lanjutkan yang C, 8, 15, 17. 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat apakah sama dengan 17 kuadrat? 8 kuadrat 64, 15 kuadrat 225, 17 kuadrat 289. Apakah sama? Kalau kita jumlahkan 4 tambah 5 9, 6 tambah 2 8, 2. Jadi ternyata sama. Ya, berarti 8, 15, 17 merupakan triple Pythagoras. Jadi beberapa triple Pythagoras yang sering dipakai dalam soal-soal, boleh kalian ingat-ingat baik-baik. Jadi yang pertama 3, 4, 5 itu beserta kelipatannya. Jadi kalau suatu bilangan itu merupakan triple Pythagoras, maka kelipatannya juga merupakan triple Pythagoras. Contohnya yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Ya, yang tadi kita sudah bahas sebelumnya tadi 6, 8, 10. Kita perhatikan yang B ini 6, 8, 10. Ya, 6, 8, 10. Nah, 6, 8, 10 ini merupakan kelipatan dari 3, 4, 5. Jadi 3, 4, 5 kalau kita kalikan 2 semuanya maka menjadi 6, 8, 10. Ya, jadi kelipatannya juga merupakan triple Pythagoras. Jadi 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Tadi kita juga sudah buktikan bahwa ini triple Pythagoras. 9, 40, 41. Nah, ini nanti boleh kalian coba hitung sendiri. Ya, membuktikan apa benar ini merupakan triple Pythagoras. Jadi catatan penting bahwa triple Pythagoras kelipatannya juga merupakan triple Pythagoras. Kita lanjutkan untuk contoh penerapan teorema Pythagoras. Sebuah mobil bergerak dari kota A sejauh 8 km ke arah timur sampai di kota B. Kemudian berbelok ke arah utara sejauh 15 km di C. Berapakah jarak terdekat dari C ke A? Jadi kalau kita buat sketsanya, ke arah timur 8 km. 8 km ke arah timur. Mulainya dari A sampai di B. Kemudian berbelok ke arah utara. Arah utara sampai di C. 15 km. Abaikan ukurannya ya. Karena memang kita tadi tidak menggunakan penggaris untuk mengukur. Yang penting ukuran 8 dan 15 ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah jarak terdekat dari C ke A. Jarak terdekat. Jarak terdekat berarti kita tarik garis dari A ke C. Nah, kalau misalnya ditanyakan berapakah jarak yang ditempuh? Ya, kalau ditanyakan jarak yang ditempuh, berarti kita tinggal jumlahkan 8 tambah 15. Tetapi karena ini yang ditanyakan adalah jarak terdekat, maka kita boleh gunakan tinggal ditarik garis dari A ke C, atau kita gunakan rumus Pythagoras. Jadi di sini sisi miringnya yang ditanyakan. Maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sehingga AB sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Ya, tadi kita sudah menghitung dengan angka ini sehingga kita bisa cepat menulisnya ya. Oke.
Jadi AC-nya sama dengan 17. Jadi jarak terdekat dari C ke A adalah 17 km. Ya, sekali lagi tadi Bu Lucy nggak sebutin satu-satu karena kita sudah hitung di depannya. Jadi AC kuadratnya 289, maka AC-nya akar 289 dan itu sama dengan 17 ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Seutas tali menghubungkan patok di tanah dan bagian atas sebuah tiang yang berdiri tegak. Jadi ada sebuah tiang yang berdiri tegak. Kemudian ada patok di bawah. Ya, ada patok di bawah yang kalau kita buat misalnya di sini patoknya ya. Nah, ada tali yang panjangnya 4 meter. Jadi ini talinya, di sini ada puncak tiangnya, kemudian ada tali di sini 3,2. Maka kita perhatikan di sini siku-siku ya. Nah, kita bisa menghitung, tapi sebenarnya karena tadi kita sudah bahas triple Pitagoras, kita juga bisa gunakan triple Pitagoras. Tapi untuk memastikan supaya kalian juga tahu bahwa hasilnya sama, sekarang kita akan coba hitung pakai rumus yang biasa dulu. Jadi karena di sini tidak dituliskan atau tidak diberikan huruf-hurufnya, maka karena yang ditentukan jarak patok dengan tiang, ini kita misalkan X saja. Sehingga karena sisi miringnya 4, maka X kuadrat sama dengan 4 kuadrat dikurangi 3,2 kuadrat. Ya, jadi X kuadrat sama dengan 4 kuadrat 16 dikurangi 3,2 kuadrat. 3,2 kali 3,2 kita perhatikan. Sehingga sama dengan 4, 2, simpen 1, 10. 10,24. Oke ya. Sehingga sama dengan, kita boleh anggap ini tambahkan 0 ya. Sehingga 0 kurangi 4, 6, simpen 1. Atau pinjem 1, sehingga 9 kurangi 2, 7. Kemudian 6 kurangi 6 tadi sudah dipinjam 1 ya, jadi 15. 5. Kemudian 1 kurangi 1, 0. Komanya ada di sini. Oke. Jadi X kuadratnya sama dengan akar 5,76. Nah, kita ingat kembali sebentar. Kalau ada akar 5,76, coba kita gunakan cara yang kemarin kita sudah pakai. 5,76. Kita cari berapa kali berapa yang hasilnya sama atau mendekati 5. Maka di situ 2 kali 2, 4. Jadi hasilnya di sini 2. Kemudian turun ini ada koma ya, maka kita juga harus kasih koma di situ. Turun 5 kurangi 4, 1, turun 7, 6. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 kali berapa? 40 berapa kali berapa? Yang hasilnya sama atau mendekati 176. 4 kali, karena belakangnya 6, kita ambil 4. Karena 4 kali 4, 16 ya. Sehingga 4 kali 4, 16. Sisa 1 atau simpan 1. 4 kali 4, 16 tambah 1, 17. Nah, kita perhatikan ternyata di sini habis. Berarti hasilnya 4. 2,4. Jadi di sini 2,4. Ya, jadi panjangnya 2,4. Sehingga kita boleh simpulkan bahwa jarak
patok dengan tiang adalah 2,4 meter. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan triple Pythagoras, Bu Lucy jelaskan sedikit caranya. Karena ini juga hasilnya pakai bukan semuanya bilangan bulat. Yang pertama caranya tulis sisi miringnya di bagian paling kanan. Jadi kita tulis paling kanan di sini. Kemudian di sini sisi siku-sikunya atau panjang sisi siku-sikunya. Kemudian ini yang kita cari X-nya. Nah, caranya karena ini ada pecahan atau desimal, supaya menghitungnya mudah, masing-masing ini boleh kalikan 10 dulu. Jadi kalikan 10 dulu. Atau Bu Lucy tuliskan di sini saja, kali 10. Sehingga 4 kali 10, 40. 3,2 kali 10, 32. Nah, ini belum tahu. Nah, sekarang kita perhatikan. 40 dan 32 itu sama-sama habis dibagi berapa? Habis dibagi 8. Maka 40 dibagi 8 adalah 5. 32 dibagi 8 adalah 4. Nah, triple Pythagoras yang pertama tadi yang kita gunakan adalah 3, 4, 5. Nah, ini perlunya kalian hafal triple Pythagoras tadi. Jadi kita bisa mengisi bahwa di sini adalah 3 yang tidak ada. Maka sekarang 3 kita kalikan 8. Ya, 3 kita kalikan 8, 24. Nah, ini hasilnya. Ya. Nah, karena tadi kita menemukan 24 ini tadi harus dikalikan 10, maka sekarang kita bagi 10 sampai di sini sehingga kita kasih koma. Ya, maka inilah hasilnya. Sama dengan yang tadi sudah kita hitung. Jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini misalnya di pilihan ganda, akan jauh lebih mudah kalian menggunakan triple Pythagoras. Ya, jadi nggak usah ngitung sepanjang yang sebelah kiri tadi. Gunakan saja triple Pythagoras. Contoh yang berikutnya. Sebuah mercusuar tingginya 24 meter. Lihat di gambar. Seorang petugas mercusuar mengamati 2 buah kapal dari puncak mercusuar. Jarak pandang pengamat dengan kapal pertama 26 meter. Sedangkan kapal kedua 40 meter. Kedua kapal dan kaki mercusuar terletak segaris. Tentukan jarak kapal yang diamati. Jadi maksudnya jarak antara A dan B. Jadi dalam hal ini dikatakan tadi terletak segaris ya. Maka dipermudah dengan gambar yang segaris. Kemudian tinggi menaranya 24 meter. Kemudian dari puncak mercusuar ke kapal pertama 26. Dan ke kapal kedua 40. Oke. Nah, sekarang yang ditentukan jarak kapal yang diamati. Ini berapa? Ini berapa? Itu yang ditanyakan. Ya, jadi kita sekarang akan mencari dulu. Pertama cari BC-nya berapa? BC-nya berapa? Kemudian ini panjang dari sini ke sininya berapa? Nah, baru terakhir nanti kita cari yang di sini. Oke, urutannya begitu. Jadi dalam hal ini supaya mudah kita gunakan saja triple Pythagoras ya. Kita langsung gunakan triple Pythagoras saja sebagai langkah untuk menghitung ya. Jadi di sini kita anggap sisi siku-sikunya 24 ya. Ini sehingga ini merupakan sisi miring, maka kalau kita gunakan triple Pythagoras ya, sekali lagi gunakan triple Pythagoras. Yang pertama kita mau cari X dulu. Ya, kita mau cari X dulu berapa. Jadi 26 sisi miringnya kita tulis paling kanan. 26. Kemudian 24. Nah, di sini berapa? Nah, sekarang 24 dan 26 itu masing-masing habis dibagi berapa? Oh, habis dibagi 2. Maka 26 bagi 2, 13.
24 bagi 2, 12. Maka ingat baik-baik, tadi sudah kita bahas di depan, pasangan supaya jadi triple Pitagoras adalah 5, 12, 13. Maka 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi X-nya sama dengan 10. Kita tuliskan di sini ya. Jadi X-nya sama dengan 10. Di sini 10. Kemudian kita coba cari berapa Y-nya, Y atau AC. Ya, Y atau AC. Nih Y-nya atau AC. Berarti sekarang sisi miring yang kita gunakan adalah 40. Berarti sisi miringnya 40. Sisi miring harus tulis paling kanan. Ingat, sisi miring harus tulis paling kanan. Kemudian tingginya tetap 24. 24 boleh kamu tulis di sini ataupun di depan ya. Karena kita lihat lebih panjang AC-nya. Ya, kesannya gambarnya lebih panjang, maka boleh ditulis di tengah. Tapi mau ditulis di tengah atau di pinggir sebenarnya sama. Yang perlu kita cari adalah 24 dan 40 itu masing-masing habis dibagi berapa. Ya, jadi kalau kita lihat di sini 24 habis dibagi 8, 40 habis dibagi 8. Maka 40 bagi 8, 5. 24 bagi 8, 3. Maka pasangannya 4. Ingat triple Pitagoras 3, 4, 5. Jadi 4 kali 8 sama dengan 32. Nah inilah Y-nya atau jarak dari A ke C. Jadi jarak dari A ke C boleh tulis di bawah 32. Ya, Y-nya 32. Berarti kita bisa menghitung kalau gitu AB sama dengan, jadi AB sama dengan, ini kan jarak kapal yang diamati itu AB. AB sama dengan 32 dikurangi 10 sama dengan 22. Ya, jadi jarak kapal yang diamati sama dengan 22 meter. Nah, seperti itu. Ya. Jadi Bu Lucy rasa tidak terlalu sulit ya untuk membahas mengenai teorema Pitagoras ini, ya. Jadi pertemuan kita untuk sesi kali ini sampai di sini dulu. Semoga apa yang kalian pelajari bermanfaat untuk kalian. Apabila ada yang memang tidak jelas atau belum jelas, boleh ditanyakan di kolom komen. Ya, jika memang sudah merasa cukup atau suka, tolong kasih like-nya. Dan jangan lupa subscribe-nya. Ya, oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.